Kali ini kita akan membahas sebuah film yang menceritakan tentang sebuah kisah cinta segitiga dari 3 orang sahabat sejak masa kecil. Dimulai seorang pria pemalu yang sangat mencintai gadis cantik yang tumbuh menjadi seorang artis terkenal, dan seorang teman prianya yang juga populer dan menjadi seorang selebriti. Dua lelaki ini saling memperebutkan cinta si gadis. Siapakah yang akan menjadi pilihan si gadis? Kisah ini sangat menarik karena si pria pemalu memberanikan diri untuk merubah seluruh kebiasaan hidupnya agar bisa diterima di tengah sorotan massa. Mari kita simak cerita yang berjudul Anoko no Toriko, film drama shoujo asal Jepang yang dirilis pada tahun 2018. Kisah ini dimulai dengan memperkenalkan tokoh utama kita, Yori Suzuki, yang sangat pemalu. Suatu hari dia tertidur ketika sedang menuju sekolah barunya. Dia selalu mengalah dan tidak berani mengutarakan niatnya. Bahkan dia jadi kesulitan ketika hendak turun dari bis yang ditungganginya karena dia tidak berani mengutarakan niatnya. Kejadian di dalam bis ini membuatnya terpaksa turun di pemberhentian berikutnya dan kembali ke sekolahnya dengan berlari. Sesampainya di sekolah, Yori mendengar pembicaraan murid lain tentang seorang selebriti dan seorang model wanita yang juga bersekolah di sana. Yori kemudian pergi menuju ke bagian administrasi sekolah. Namun sekali lagi karena dia malu, dia kesulitan untuk mengutarakan niatnya pada staf yang ada di sana. Setelah menyelesaikan administrasinya, Yori akhirnya menuju ke kelasnya dan bertemu dengan seorang model yang sedang menjadi bahan pembicaraan siswa lainnya. Model tersebut ternyata Shizuku Tachibana, seorang wanita yang pernah dikenalnya semasa kecil sekaligus cinta rahasianya karena Yori tidak pernah mampu untuk mengungkapkan perasaannya. Yori sebetulnya sengaja pindah ke sekolah ini agar dia bisa bertemu dengan Shizuku dan bisa kembali berteman. Yori merasa sangat kaget saat bertemu dengan Shizuku dan merasa canggung sekaligus malu. Namun Shizuku ternyata sangat ramah dan membantunya mengambil semua berkas yang dijatuhkan. Shizuku masih mengenali Yori dan segera memberikan nomornya kepada Yori dan meminta Yori untuk segera menelponnya. Yori hanya bisa terdiam dan menuruti perkataan Shizuku sambil teringat masa lalunya 9 tahun yang lalu ketika dia bersama Shizuku dan Subaru mengadakan audisi untuk pementasan drama di sekolah. Dalam proses tersebut, Shizuku dan Subaru menyatakan keinginannya untuk menjadi selebriti terkenal. Sementara itu, Yori hanya bisa berharap agar dia bisa mengatasi sifat pemalunya dan bisa berbicara dengan jelas. Yori merasa tidak pernah memiliki kesempatan untuk bersama Shizuku karena Subaru, anak yang penuh percaya diri dan periang, selalu bersama Shizuku. Namun Shizuku selalu bersikap baik kepada Yori dan senantiasa menyemangatinya untuk menjadi pria yang lebih percaya diri. Kebaikan Shizuku inilah yang membuat Yori menjadi kukuh untuk selalu mendukung Shizuku agar dia bisa mencapai impiannya menjadi selebritis terkenal. Suatu hari saat mereka bertiga bermain bersama, tiba-tiba Shizuku terjatuh dari ketinggian dan Yori tanpa ragu menangkap Shizuku agar dia tidak terluka. Sayangnya, justru Yori yang mengalami luka ketika menolong Shizuku. Kembali ke masa sekarang, Subaru kini sudah menjadi seorang aktor terkenal dan ketika dia datang ke sekolah, para siswi selalu mengerubunginya. Shizuku juga terus memandangi Subaru seolah ingin berada di sampingnya. Beberapa hari kemudian, saat sedang makan siang, Yori tiba-tiba mendapat telepon dari seorang yang bernama Akui, yang ternyata adalah manajer Shizuku. Akui meminta Yori untuk datang ke kantornya, dan sesampainya di sana, Yori merasa kaget karena dia telah ditunjuk sebagai asisten pribadi oleh Shizuku. Meskipun kaget, Yori tidak berani menolak permintaan Shizuku ini. Bahkan diam-diam dia merasa sangat senang karena dia bisa membantu Shizuku mengejar impiannya, sekaligus bisa lebih sering bersama dengan wanita yang dicintainya. Saat mengunjungi lokasi audisi, Yori tidak sengaja menabrak pria yang bernama Kondo, seorang sutradara terkenal. Melihat keanehan dan kecerobohan Yori, Kondo bertanya apa yang dilakukan Yori di sini dan kenapa dia seolah menciumi gambar Shizuku. Tak selang berapa lama, akhirnya Yori bertemu dengan Shizuku dan memintanya untuk membelikan lipstik. Saat sedang mencoba lipstik, Yori kembali teringat ketika pertama kali dia tahu kalau Shizuku berhasil menjadi seorang model dari sebuah majalah. Sejak saat itu, Yori berusaha untuk pindah ke sekolah Shizuku. Kembali ke kenyataan, Yori sangat fokus dan serius menjadi asisten Shizuku. Dia harus mengurusi jadwal Shizuku yang sangat padat dan mengatur pola hidup Shizuku agar dia bisa terus memenuhi kontrak pekerjaannya. Suatu hari, Shizuku ditunjuk sebagai model pakaian dalam oleh sebuah merek terkemuka. Tentu saja agensi Shizuku tidak menolaknya karena ini bisa menjadi sebuah lompatan karir yang bagus untuk Shizuku. Namun Shizuku merasa malu dan tidak ingin melakukannya. Dia mengunci dirinya di ruang ganti sambil menangis. Yori datang menemui Shizuku dan segera menenangkan dan menghibur Shizuku agar dia berani melakukan sesi pemotretan tersebut.
Namun di saat yang sama, manajer dari perusahaan yang mengontrak agensi Shizuku merasa kesal dengan kelakuan Shizuku dan memutuskan untuk membatalkan kontrak. Setelah Shizuku kembali dan mendapatkan motivasi, dia siap bekerja. Namun semua kru pemotretan sudah terlanjur berniat untuk membatalkan kontrak. Shizuku yang sudah optimis kini menjadi murung dan merasa bersalah. Dia terus meminta maaf namun diacuhkan oleh para kru. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Yori memberanikan diri berbicara untuk membela Shizuku. Dia segera berteriak dan mengatakan kalau pembatalan kontrak sepihak tidak bisa diterima dengan alasan keterlambatan menghadiri sesi pemotretan karena hal tersebut tidak tertera di dalam kontrak. Semua orang menjadi kaget karena melihat Yori yang tiba-tiba menjadi berani dan tegas. Melihat hal ini, Kondo menjadi tertarik dengan Yori. Kondo kemudian menunjuk Yori sebagai model pria dalam sesi pemotretan tersebut untuk menemani Shizuku. Menurut Kondo, Yori mungkin memiliki bakat terpendam untuk menjadi seorang aktor karena mampu mengeluarkan sisi yang bukan sifat aslinya. Awalnya Yori menolak, namun akhirnya menuruti kemauan Kondo. Setelah melepas kacamatanya dan merubah gaya rambutnya, ternyata Yori adalah seorang pria yang tampan. Hal ini mengagetkan semua orang termasuk Shizuku. Sesi pemotretan berjalan dengan lancar dan memuaskan karena produk yang mereka iklankan menjadi produk yang populer. Dengan kesuksesan tersebut, iklan tadi menyebar ke seluruh tempat. Kini banyak wanita mengagumi Yori karena selain tampan, dia adalah seorang model yang sangat misterius. Sementara itu, Shizuku kini mendapatkan peran utama wanita dalam sebuah film bersama dengan Subaru. Berita ini tentu membuat Shizuku senang. Di sekolah, Shizuku terus mencoba mengingat skrip drama bersama Yori. Dia juga meminta Yori untuk berperan menjadi lawan mainnya agar Shizuku bisa mendalami peran lebih baik. Sementara itu, Subaru datang dikerubungi oleh para penggemarnya. Dia segera menyapa Shizuku dan Yori merasa tersingkir dengan keberadaan Subaru. Keesokan harinya, Shizuku menemui Yori dan memberitahukan kalau dia berhasil memasuki audisi akhir untuk mendapatkan peran bersama Subaru. Shizuku segera memeluk Yori sambil melompat-lompat menahan kebahagiaan. Hal ini membuat seisi kelas kaget. Shizuku kemudian terus berlatih didampingi Yori. Namun beberapa hari kemudian mereka mendapat kabar kalau Subaru mengalami kecelakaan dan harus dirawat selama beberapa bulan. Kondo memutuskan untuk menunda drama ini. Shizuku tidak ingin kesempatan ini hilang darinya dan Shizuku mengusulkan agar Kondo menemukan aktor lain untuk menggantikan Subaru. Saat mendengar perkataan Shizuku ini, Yori memberanikan diri untuk menjadi pengganti Subaru dan mengatakan kalau dia sudah mengingat semua dialog yang akan dimainkan. Semua kru awalnya menolak dan meremehkan Yori. Namun Kondo merasa yakin dengan kemampuan Yori. Yori kemudian diminta untuk berakting di hadapan semua kru dan mereka semua kagum karena Yori ternyata bisa memainkan peran dengan baik dan alami, bahkan lebih baik dari Subaru. Saat adegan berpelukan dan pengungkapan cinta, Yori terlalu mendalami peran dan tidak mau melepaskan pelukan. Bahkan Kondo sampai mengingatkan Yori untuk melepaskan Shizuku. Suatu hari di atas panggung, Shizuku terpeleset dan terjatuh dari ketinggian. Yori segera menangkap Shizuku. Kejadian ini sangat mirip dengan kejadian masa kecilnya, dan kali ini Yori kembali terluka. Tak selang berapa lama, Subaru kembali muncul ke lokasi dan ternyata dia sembuh lebih cepat dari perkiraan, sehingga dia bisa kembali memainkan peran yang sempat ditinggalkannya. Yori berganti tempat dengan sadar dan meninggalkan lokasi dengan kaki yang pincang. Subaru kemudian memainkan peran bersama Shizuku. Penampilan mereka memukau penonton dan mendapat apresiasi yang sangat baik. Yori yang hanya melihat semua dari belakang panggung hanya bisa tersenyum karena akhirnya dia bisa membantu Shizuku menjadi seorang artis yang lebih terkenal. Namun kebahagiaan Yori langsung lenyap ketika mendengar Subaru mengutarakan perasaannya kepada Shizuku. Yori sadar kalau dia tidak memiliki kesempatan. Dia merasa patah hati dan segera meninggalkan panggung. Beberapa hari kemudian Kondo menelpon Yori dan menawarkan sebuah peran utama kepadanya. Yori akan berperan bersama seorang artis terkenal yang bernama Hana jika berhasil mendapatkan peran ini. Yori tidak segera memberi jawaban dan meminta waktu untuk berpikir karena masih ragu. Yori kemudian menceritakan tawaran Kondo kepada Shizuku. Yori berencana untuk menolak tawaran tersebut karena ingin terus menjadi asisten Shizuku. Mendengar hal ini, Shizuku menjadi marah karena Yori menyia-nyiakan sebuah kesempatan emas. Akhirnya Yori menerima dan memainkan peran yang ditawarkan Kondo. Meskipun Yori adalah seorang aktor pemula, namun ternyata kemampuan aktingnya sangat bagus dan bisa menyamai Hana, lawan main dalam film tersebut. Suatu hari Yori melihat Shizuku dan Subaru bermesraan. Dia merasa cemburu namun tidak bisa melakukan apapun karena mereka berdua adalah kekasih. Sementara itu, pada suatu hari Shizuku melihat Kondo yang sedang bekerja mengedit film yang diperankan Yori. Dia melihat adegan mesra Yori bersama Hana.
Hal ini membuat Shizuku sangat cemburu, bahkan segera berlari keluar sambil menahan tangis. Shizuku kemudian melihat Subaru dan Yori berjalan ke suatu tempat. Karena penasaran, Shizuku mencoba untuk menguping pembicaraan kedua sahabatnya itu. Dia mendengar kesepakatan kalau siapapun yang berhasil mendapat penghargaan aktor terbaik akan bersama Shizuku, dan yang kalah akan segera keluar dari kehidupan Shizuku. Dalam pembicaraan itu, Shizuku mendengar kalau ternyata Yori selalu mencintainya sejak mereka masih kecil. 3 bulan kemudian, pada sebuah acara penghargaan aktor, Subaru berhasil memenangkan penghargaan aktor terbaik. Sesuai kesepakatan, Yori memutuskan untuk pergi ke Amerika dan memulai karir baru di sana. Namun sebelum dia sampai ke bandara, dia melihat sebuah iklan yang diperankan Shizuku. Hal ini membuat Yori mengingat saat-saat kebersamaan mereka dan memutuskan untuk kembali memperjuangkan Shizuku. Di sisi lain, Shizuku kini mengungkapkan perasaannya pada Subaru. Dia mengaku kalau dia tidak pernah menganggap Subaru sebagai kekasih dan merasa tidak nyaman dengan hubungan palsu mereka. Mendengar hal ini, Subaru tidak mampu berkata apa-apa dan membiarkan Shizuku pergi. Dia menemui Kondo dan meminta sedikit waktu untuk berbicara pada Shizuku. Setelah bertemu dengan Shizuku, Yori segera mengungkapkan perasaannya selama ini dan melamarnya. Dengan air mata menghiasi wajah Shizuku, dia segera mengusir Yori ke Amerika dan memintanya kembali melamarnya ketika Yori berhasil menjadi seorang aktor terkenal di sana. Mendengar permintaan Shizuku, Yori semakin mantap untuk segera berangkat ke Amerika dan mengikuti audisi di sana. Dan film ini berakhir ketika Yori melakukan audisi di depan kru film di Amerika yang terlihat puas dengan kemampuan akting Yori.